Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Sunday. Sorry kalau misalkan suaranya nanti mungkin nggak terlalu jelas atau kresek-kresek atau mungkin ada suara musik ya. Saya posisi lagi di luar saat ini banget, lagi di Thailand sebetulnya teman-teman. Jadi ini bakalan quick update terkait progres pergerakan Bitcoin. Ya, saya pengen bahas sedikit dari sisi harga. Kemarin itu kan Bitcoin sekitaran 104.000 naik. Ya, sempat highest-nya 104.000, bawahnya itu 99.000, hampir testing ke 98.000 lagi. Nah, sebenarnya kondisi yang terjadi pada Bitcoin ketika dia melakukan itu, jatuhnya tuh konsolidasi. Jadi teman-teman coba perhatiin ya, kalau kita mundur sedikit, kita lihat di bagian bawah tuh waktu dia create lower low, sekitar hari apa saya lupa tuh di exactnya, tapi yang pasti batas bawahnya tuh 98.000. Habis itu dia naik dong 104.000, terus dia turun tuh 99.000. Habis itu naik lagi 102.000-an dan sekarang 101.800 per saya bikin video ini. Kalau teman-teman perhatiin, itu pergerakan harga Bitcoin cuma naik turun dan dia tuh nge-squeeze, ngebentuk sebuah triangle pattern. Nah, permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah ini udah menjelang closing weekly. Weekly close-nya dia harus maintain di atas exponential moving average 55 supaya memastikan momentum bullish-nya tetap ada untuk midterm. Itu aja sebagai concern-nya, oke? Jadi Bitcoin nanti malam mungkin ya di hari Minggu biasa di momen market yang lagi lack of volume, lack of liquidity, biasanya market maker tuh mulai gerakin harga sekitar malam jam 7, jam 8 Anda udah boleh waspada. Kemudian closing candle-nya jam 7 pagi besokannya gitu kan. Nah, itu baru tuh krusial. Kita perlu tahu Bitcoin bisa nggak survive di atas level 99.000 karena exponential moving average 55 weekly terakhir saya lihat angkanya ada di kisaran area itu. So it's gonna be very very important buat Bitcoin. Ya, so it's gonna be very important buat bull itu maintain exponential moving average. Dan every time kita memang ngetes level exponential moving average itu ya, selalu dalam keadaan yang ya udah pasti nggak tenang gitu ya guys ya. Dalam artian ada bearish sentimennya gitu ya. Waktu terakhir itu 5 Agustus 2024, retestnya Japan itu BOJ habis naikin suku bunga, efeknya dari situ ya kan, berkepanjangan. Orang pikir wah market bakal crash gara-gara Bank of Japan naikin suku bunga terus mendisrupt stabilitas stabilitas pasar keuangan gara-gara itu. Kemudian ternyata recovery setelah beberapa minggu ya, lama lah guys ya, lama. Habis itu baru pelan-pelan kita ngelihat market ada rally begitu masuk November gitu kan. Lalu Februari Trump tarif, Maret crash, April awal masih di bawah harganya dan posisinya Liberation Day. Jadi Trump katanya mau ngasih pengumuman di Liberation Day. Kita kira pengumumannya penting, mungkin bagus buat kripto. Ternyata hubungannya adalah dengan tarif. Dia pengen terapin tarif. Habis itu ya udah teman-teman lihat sendiri kan, market rontok pada saat itu. Walaupun setelahnya 1 minggu setelahnya Trump bilang katanya kita tahan ya 90 hari. So market rally pada saat itu. Nah, kali ini teman-teman, apa yang bikin market bisa dibilang drop cukup signifikan? Salah satunya adalah dari faktor soal tarif ya, yang 10-10 tuh China. Tapi kan udah ketemuan, udah negosiasi, katanya udah oke, udah deal gitu ya, bahwa masalah rare earth China akan tetap ekspor. Meanwhile dari sisi US soal tarif akan dikurangin. Oke, udah beres. Marketnya gimana? Tetap turun ya kan, nggak membaik tuh. Beda mungkin kalau Liberation Day 1 minggu setelahnya tarif diumumkan kalau ditahan 90 hari buat negosiasi, market meroket. Nah, sekarang lain, ya kan? 10-10 tarif diumumkan akhir bulan kemarin, udah ketemu sama China, udah resolve, tapi market tetap dibanting, tetap turun. Sekarang banget pun gitu. Di 100.000 tuh udah bener-bener kayak antara hidup dan mati gitu kan. So, apa nih katalisnya? Belum tahu guys, to be honest. Apakah mungkin US government shutdown yang akhirnya kembali aktif itu membuat market akhirnya pulih? Maybe. Ya, maybe. We never know gitu kan. Cuma yang pasti saat ini banget patokan kita, pegangan kita cuma bisa satu, yaitu technical analysis dan weekly exponential moving average 55 on the weekly time frame. Itu bakal penting.
asal Bitcoin bisa bertahan closing di atas itu, berdasarkan kondisi yang terakhir yang udah kita sih aman ya, recovery gitu. Jadi dari situ baru ada rally lanjutan. Tapi kalau misalnya level itu tidak bisa bertahan, yaitu warning sign yang sangat-sangat kritikal, sekaligus bisa menjadi sebuah patokan bahwa this is it gitu ya, it's time to get out from market gitu. So dengan kondisi saat ini, teman-teman kalau misalnya kita ngelihat kayak beberapa hari terakhir kan altcoins, apalagi yang koin-koin Dino itu pada ngeroket. Ada Dash, kemudian ada Airwave, kemudian ada ICP, ya suddenly bisa balik sampai ke $9 gitu. I think it's great gitu ya. Dalam artian, apakah itu pertanda awal old season? Well, saya nggak akan bilang begitu. Cuma kalau misalnya koin-koin kesayangan yang kamu pegang, yang kebetulan kamu hold, dan dapat momentum yang sama, dia rally gitu. I think it's a good timing untuk teman-teman start considering ya ngurangin exposure lah. Ya kalau tadinya beli dengan ekspektasi cukup tinggi, dengan confident cukup tinggi atau high conviction, terus kalian lihat kayak, susah juga ya performance altcoins gitu kan. Well, why not kalau Anda coba untuk reduce exposure-nya. Ya, start profit taking, trim down your position, your size, dan tetap ya mungkin kalau misalnya Anda punya ekspektasi lebih, silakan Anda maintain dengan technical perspektifnya. Kalau misalkan teman-teman sekalian ngerasa bahwa yang penting aman dulu karena udah di penghujung cycle dan bla bla bla, well I think it's quite good ya untuk consider ya at least trim down your exposure di situ ya. Dan sekarang dengan altcoins pumping kayak gini, kadang kala rotasinya nanti kan balik tuh, Bitcoin dominance-nya naik lagi. Itu berarti apa? Liquidity Bitcoin-nya datangnya dari taking profit altcoins. Nah, jadi altcoins yang nge-pump kayak begini somehow bisa jadi good signal juga kalau Bitcoin bisa aja mempertahankan level supportnya dengan mengandalkan likuiditas yang didapat dari altcoins itu. Ya, jadi altcoins tuh di take profit sama mungkin kalau kita bilang big fund, big whales gitu ya, belum tentu jadi stable. Mereka take profit bisa aja nggak ke stable, melainkan swap ke Bitcoin. Ya, jadi itu bisa jadi satu pertimbangan yang kita bisa jadikan sebagai ya satu pertimbangan tambahan bahwa maybe this is not really the end ya. Ya, but we'll see teman-teman sekalian ya. Kita bakal dapetin close candle weekly itu besok jam 7 pagi hari Senin. So paying attention itu penting banget teman-teman. Dan jangan lupa untuk berhati-hati kalau udah Sabtu Minggu gini, biasanya liquidity itu sangat-sangat tipis, tapi itu malah jadi sasaran empuk buat market maker ya, nge-sweep liquidity short untuk untuk short dan long position. So just be safe ya at this moment teman-teman. Okay? So that's gonna be the update for Bitcoin hari ini. Thank you very much guys for watching, dan semoga informasinya bisa membantu buat teman-teman. Okay? Happy Sunday, God bless everyone, and see you guys again in the next update. Bye bye guys.